I could find anything or anyone, anywhere. Sekitar tahun 2000-an terjadi fenomena langka yang disebut dengan solar flare. Ketika ledakan besar di atmosfer, matahari melepaskan kilatan radiasi dan energi elektromagnetik. Dampaknya memicu kiamat teknologi yang membuat segala benda di planet bumi ini tiba-tiba mengalami mati total. The world was thrown into darkness and chaos. 6 tahun kemudian, kini bumi menjadi planet mengerikan, tapi bukan karena radiasi atau tidak layak huni, melainkan akibat ketidakmampuan pemerintah di masa lalu dalam menghadapi tekanan oleh pihak radikal dan memicu berdirinya faksi atau kelompok-kelompok baru yang saling memperebutkan wilayah kekuasaan. Modern electronics were fried. Warlords seized control of local governments. Dan kisah akan berfokus pada seorang penyintas sekaligus pemburu benda-benda antik bernama Jack. Dengan ini wajah sangarnya, dengan fakta bahwa uang sudah tidak berguna karena bahan makanan dan bahan bakar sulit didapat, kini Jack selalu membarter semua hasil jalahannya demi memenuhi kebutuhan pokoknya, yaitu makanan. Kebetulan hari ini Jack ada tugas mencuri sebuah biola paling langka yang nantinya akan ditukar dengan sekarung beras merek Pandan Wangi. Berlokasi di dalam gedung terbengkalai, Jack pun langsung menggeledah semua sudut hingga berhasil menemukan berangkas berisi biolanya dan... Setelah meledakkan berangkas, Jack pun kembali menemukan pintu lain yang kini mengharuskan ia memasukkan sebuah pin acak. Namun berkat sedikit keahlian dan secuil keberuntungan, Jack berhasil membuka pintu tersebut dan berhasil menemukan biolanya masih terbungkus utuh sampai akhirnya... What you doing up here? Ya, itu adalah kelompok penyintas lain yang menemukan motor Jack terparkir di depan gedung dan memutuskan untuk mampir sebentar. Niat Jack mengambil biola super langka yang pastinya bernilai lebih dari 10 karung beras bersubsidi. Si ketua langsung menyuruh para kerocok-kerocoknya untuk merebut paksa biolanya, tetapi... Get him, boys. Beres dengan penyintas barusan, tibalah Jack di sebuah istana megah yang dijaga ketat oleh puluhan tentara militer bersenjata lengkap, di mana Jack rupanya bekerja untuk si pemilik istana yang kebetulan sedang ada acara di luar. Setelah menitipkan biolanya pada si asisten, Jack pun kembali ditawari misi baru yang entah apa itu, tetapi Jack langsung menolak tawarannya tersebut. It was nice seeing you, though. Sepanjang perjalanan pulang, Jack bertemu dengan beberapa penyintas anarki yang benar-benar kehilangan adab. Hanya segelintir orang sajalah yang masih memiliki jiwa kemanusiaan tinggi. Sementara untuk Jack masuk ke dalam kategori manusia yang mangsa bodoh teuing, dia mempunyai cara tersendiri untuk menikmati hidup. Tak lama, Jack mendengar suara ranjau yang terpasang di depan persembunyiannya mengenai sesuatu. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah salah satu tentara utusan si pemilik istana yang meminta Jack untuk segera pergi menemuinya untuk membahas kelanjutan misi yang sempat Jack tolak. Jake! Dan inilah bebengatan pemilik istana bernama Tuan Samuel, dikenal punya banyak relasi kuat di berbagai belahan bumi. Samuel adalah orang yang di masa lalunya memiliki pengaruh kuat di dalam tatanan pemerintahan dalam dunia post-apokaliptik yang hancur akibat solar flare. Beliau sukses menjadi pemimpin terkuat di wilayah ini yang mempunyai cita-cita mulia untuk membangun kembali rasa kemanusiaan. Fixing this shit's easy. Whole infrastructure shot. Karena Jack tidak terlalu peduli, Jack pun langsung menanyakan misi dan imbalan apa yang akan Samuel tawarkan. Mengetahui Jack sangat ingin memiliki perahu kayu pribadi, Samuel pun meminta Jack untuk mencuri lukisan legendaris, yaitu lukisan Mona Lisa, dan silakan ambil perahu yang terparkir di belakangnya. Spending a lot of time restoring her to her original beauty. You'll be a free man, Jake. Unencumbered.
Dengan fakta bahwa Paris, Prancis adalah tempat lukisannya berada, di mana kota ini adalah kota pertama yang hancur akibat solar flare, Jack dibuat yakin jika di sana tidak ada yang tersisa kecuali abu dan radiasi. Namun, Samuel memberitahu bahwa tepat sebelum kejadian, para petinggi berhasil mengevakuasi semua barang berharga di sebuah fasilitas penyimpanan rahasia, dan Samuel tahu di mana lokasinya berada. Your title. What would you make me? Of cultural appropriation. Singkat cerita, setelah keduanya saling sepakat, Jack pun diberikan sebuah peta yang berisi tempat lokasi barang antik disembunyikan. Sesuai rencana Samuel, pilot akan menempatkan Jack di wilayah konflik karena di sanalah tempat mata-mata Samuel tinggal yang akan memandu Jack menuju tempat berikutnya. Here we go. Right, here we go. Dikira beneran sangar, ternyata Jack pun memiliki satu kelemahan, yaitu takut ketinggian. Hal itu terbukti di mana Jack bertingkah gelisah ketika pesawat berhasil lepas landas. Apalagi setelah melihat badan pesawat dipenuhi lubang peluru dan tidak adanya sabuk pengaman, Jack benar-benar diuji ketabahannya. Relax. Tak lama, Jack pun dibangunkan oleh suara berisik dari luar yang ternyata adalah suara tembakan yang berasal dari wilayah konflik akibat pesawatnya sudah terdeteksi oleh radar, di mana Jack dibuat panik karena tidak tahu bagaimana cara menggunakan parasutnya sehingga selamat dari ketegangan barusan, Jack pun dibuat harus beradrenalin kembali ketika memasuki area konflik yang ketika tank musuh mengetahui keberadaannya, tiba-tiba Jack lagi-lagi masih di tayungan setelah sekelompok penyintas lain datang dan menghancurkan tanknya tepat waktu. Berbeda dengan kelompok Samuel yang terkesan lebih terarah, para tentara atau penguasa ini yang justru memperlakukan para penyintas seperti binatang, dan itu sungguh sangat-sangat koplok sekali. San Quentin is west. Entah kemana perginya si Jack, kita akan diperkenalkan dengan sosok pemimpin kejam yang bernama Paul Cobb dengan latar belakang sebagai tahanan sekaligus pembunuh paling brutal. Paul Cobb bersama pengikut setiannya berhasil memperbudak para tentara untuk menguasai Perancis dan tidak pernah segan untuk menghabisi siapapun. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Kembali pada Jack yang masih kukurin tengan atau kukurilingan mencari keberadaan si mata-mata. Menggunakan jaket lusuh sebagai bentuk penyamarannya, Jack dikejutkan dengan tontonan memilukan ketika tentara utusan Paul Cobb akan mengeksekusi penyintas di depan umum akibat ketahuan membangkang. Tak ingin ikut campur, Jack pun langsung pergi, namun dicegat oleh para tentara akibat gerak-geriknya yang mencurigakan sehingga beres menghabisi ketiga tentara barusan, Jack kembali dikejutkan dengan tentara yang baru saja datang sambil menodongkan pistol, tetapi Dead man. wanita bernama Drea, dia selama ini secara diam-diam sudah mengintai Jack. Ternyata dia adalah sosok mata-mata yang Samuel maksud. Tak bagus berdiskusi di tempat terbuka, Jack pun segera dibawa pergi ke lokasi persembunyian Drea, tepat saat Paul Cobb sedang melakukan konvoi. Setibanya di sebuah bangunan terbengkalai, Jack pun dipertemukan dengan teman Drea yang merupakan seorang mekanik. Jack juga diperlihatkan dengan peta baru yang nantinya akan menuntun mereka pada petunjuk lain. Sementara si teman mulai mempersiapkan mobil, sementara Drea mengobati bahu Jack akibat perkelahian tadi.
Tanpa mereka sadari, kabar kedatangan Jack kemari telah sampai ke telinga Polkop yang langsung mengirim seabrak pasukan untuk mengepung gedung ini. Tak ingin misinya gagal, si teman meminta Jack dan Drea kabur lewat pintu belakang, sementara si teman sendiri akan berusaha menghambat si tentara. Thank you. Sebagai seseorang yang menginginkan kebebasan, si teman pun dengan gentlenya berani keluar sambil mengkritik kepemimpinan si Polkop yang sangat membagongkan dan... Meski si teman harus tewas akibat puluhan tembakan yang menghujani tubuhnya, namun kematiannya tidaklah sia-sia karena Jack dan Drea langsung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kabur sehingga... Lolos dari kedua penjaga pintu keluar, kini Jack harus menghadapi beberapa penjahat bermotor dan mobil yang masih lanjut melakukan pengejaran, yang ketika baru saja mereka keluar dari dalam terowongan, tiba-tiba... Tersisa satu mobil musuh dan tank yang bersembunyi di balik tembok. Jack pun langsung bermanuver secara gila dan akhirnya... Lagi, Jack dikejutkan kembali dengan kemunculan mobil di belakang termasuk tank yang sudah menunggunya di ujung jalan sehingga... Malamnya, ketika Jack dan Drea sedang beristirahat di pinggir kota, Jack pun menanyakan tentang Drea dan si teman yang kenapa kok masih rela mati demi mendapatkan lukisan Mona Lisa. Bukan apa-apa, Jack hanya menganggap semua kegilaan ini terlalu berlebihan untuk ukuran lukisan tua. That's kind of my point. All this work painting doesn't make sense. Drea memberitahu bahwa berangkas rahasia yang Samuel maksud tidak hanya menyimpan lukisan dan benda antik lainnya, melainkan juga menyimpan semua kebutuhan penting seperti stok makanan dan persenjataan sumber lengkap. Dari rumor yang beredar, Polkop juga sedang mencari lokasi berangkasnya tersebut. Dan benar saja, Polkop langsung menginterogasi salah satu tentara yang berhasil selamat dari insiden penggerebekan tempo hari. Si tentara memberitahu jika dia melihat dua orang asing kabur menggunakan off-road ke arah timur, siapa lagi kalau bukan Jack dan Drea. Setelah mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan, Polkop menyuruh si ajudan untuk menghabisinya. Kembali pada Jack dan Drea, mereka terlihat baru tiba di mana lokasi tersebut adalah sarang napi berbahaya, di mana tugas kali ini adalah menemukan berkas penting di ruangan kantor seorang jenderal yang merupakan sahabat baik Samuel di masa lalu yang akan menuntun pada petunjuk selanjutnya. Voila. Berkas penting yang dimaksud tidak lain adalah catatan harian jenderal yang menyimpan segala informasi masa lalu. Terdapat beberapa angka yang seperti mengacu pada titik koordinat. Jack menyandingkan angka tersebut dengan peta dari Samuel hingga berhasil menemukan lokasi berangkasnya. Sherhoff. Ouvrage du Simserov. That's a fort on the Maginot Line. Di luar sudah ada puluhan napi gila yang berhasil mencium keberadaan Jack dan Drea, bahkan merangsak masuk ke dalam gedung, memanfaatkan bahan mudah terbakar dan peledak yang diletakkan pada gagang pintu. Jack pun berhasil lolos dan meledakkan gedung tersebut. Dalam perjalanan menuju lokasi rahasia, Drea pun menghubungi beberapa penyintas yang tersisa yang setia pada Samuel untuk segera menyusul. Tanpa Jack dan Drea sadari, Polkop dan para tentara rupanya berhasil mengikuti jejak mereka. Bahkan saat ini, Polkop baru saja tiba di bekas kantornya si jenderal.
Blind truck my ass. Sesuai dugaan, Polkop dapati ruangan jenderal sudah hancur termasuk beberapa bangkai napi segar sebelumnya yang Jack ledakan. Tak hanya itu saja, Polkop menemukan bekas sidik jari pada peta yang jelas-jelas menuju pada sebuah lokasi, yaitu tempat di mana lokasi lukisan Mona Lisa itu berada. To the bridge. Understood. Jack dan Drea sendiri terlihat telah sampai lokasi lebih dulu dan langsung masuk untuk memeriksa. Tak lama, Drea menemukan blueprint yang menunjukkan di mana lokasi lukisan Mona Lisa itu berada. Namun untuk bisa sampai ke sana, mereka harus bisa melewati ventilasi besar. Let's get to it. Sementara itu, Drea pergi ke bukit untuk menghancurkan panel surya yang menjadi tenaga baling-balingnya. Jack sendiri pergi ke ruangan ventilasi dan mulai mempersiapkan tali yang akan digunakannya untuk menuruni lorong ventilasinya, termasuk memodifikasi tas gendong sebagai pegangan. Untuk Drea, ia terlihat baru saja tiba di bukit lokasi panel surya dan menggunakan roket launcher untuk menghancurkannya, tetapi karena tembakan pertama gagal, Drea pun kembali mengisi peluru untuk melakukan percobaan selanjutnya, di mana Jack yang saat ini masih turun ke dalam lorong pun malah mendapat masalah ketika tali penahan sedikit demi sedikit mulai putus sehingga beruntung Jack tidak jadi tercabik-cabik oleh baling-baling ventilasi karena Drea berhasil menghancurkan panel suryanya. Dikira langsung sampai ke lokasi berangkas rahasia, Jack malah harus masih menyelam ke ventilasi lain bangunan yang jaraknya cukup kian jauh. Bersamaan dengan Drea yang sudah kembali dari bukit, Jack sendiri terlihat basah kuyup dan berhasil sampai ke ruang berangkas rahasianya. Setelah membukakan gerbang utamanya yang terkunci dari dalam, mereka benar-benar dibuat terkejut ketika mengetahui lukisan Mona Lisa yang dimaksud ternyata This is helping people? ya, itu ternyata adalah bom atom raksasa yang ternyata dirancang untuk roket jarak jauh, bahkan negeri Konoha sekalipun. Dan lukisan Mona Lisa tidak lain hanya gambar Mona Lisa yang dilukis pada bom atom tersebut. The US made 2 atomic bombs to drop on Japan. Fat man and little boy, but there was a third. This is helping people? Karena dirancang untuk perjalanan jauh, bom atom ini juga dilengkapi dengan alat pengaman dan kunci sebesar kepalan tangan yang langsung Drea amankan. Merasa telah diwaduki atau dibohongi, Jack yang kecewa kepada Samuel pun karena tidak mau terlibat perang menghadapi Polkop, memutuskan untuk berhenti dari misi. Jake, wait! Just stay and fight with us. Meski sudah dijelaskan bahwa tujuan Samuel adalah hanya ingin menjauhkan bom atom dari Polkop untuk menghindari perang, Jack yang sudah bulat dengan keputusannya pun tetap tidak percaya dan pergi meninggalkan Drea begitu saja. Tak bisa dibujuk dengan cara apapun, Drea terpaksa membiarkan Jack pergi dan tetap fokus pada misi untuk membawa bom atomnya. Tak lama setelah teman-teman sesama penyintas datang, mereka langsung menyiapkan mobil untuk mengangkut bomnya, tetapi ya, itu adalah Polkop dan pasukan tentaranya yang langsung menghabisi para penyintas, disusul dengan si ajudan yang mengambil basoka dari dalam lokasi sehingga entah bagaimana nasib Drea, setelah keadaan terkendali, Polkop pun turun dengan wajah ceria karena telah berhasil mendapatkan bom atom termasuk kunci pengaman dan langsung pergi membawa semuanya. The rest we take later. Let's move! Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Jack menghentikan mobil dan memutuskan untuk putar balik karena khawatir dengan keadaan Drea. Dan benar saja, ia mendapati bom atomnya sudah hilang termasuk para penyintas yang habis dibantai. Beruntung Drea masih hidup setelah bersembunyi di balik pintu meski sempat tertembak di bagian paha.
You're right, it was pointless. I'm sorry I lied to you. Sadar keputusannya salah, Jack pun mengajak Drea untuk merebut kembali bom atom termasuk kunci pengamannya di tangan si Volkov. Rencananya cukup sederhana, Drea hanya harus pergi mendahului kereta dan meledakkan jembatan rel yang nantinya akan dilewati, sementara Jack akan naik untuk menghabisi para tentara. Go, go, go! Singkat cerita, malam pun poek. Sementara kereta Volkov masih dalam perjalanan, Jack pun turun duluan untuk menyelidiki dan menyelinap dari lorong belakang dan... Karena pelurunya habis, Jack pun terpaksa menggunakan tangan kosong untuk menghabisi para tentara yang masih hidup sampai akhirnya... Ya, muncul si ajudan yang langsung membogem wajah si Jack menggunakan sepucuk pistol. Sempat berkelahi sebentar, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Volkov dari gerbong depan yang tak sengaja menghabisi si ajudannya sendiri. Dengan cepat, Jack pun menyusul Volkov yang kabur lagi ke dalam dan justru malah melakukan pertarungan sengit. Sengit saja tidak cukup, karena Jack ternyata lebih kuat dibandingkan dengan si Volkov yang hanya pintar bercocot saja sehingga... Mona Lisa! Tepat saat Jack berhasil merebut kunci pengaman bom atomnya, kita akan dibawa kepada Drea yang masih sibuk merakit bom untuk meledakkan jembatannya, yang ketika Jack berhasil turun dan bermaksud mengejar, tiba-tiba... Setelah Volkov tewas dalam ledakan, Jack pun buru-buru menemui Drea untuk memberitahu kunci pengaman yang berhasil ia dapatkan. Untuk bom sendiri, mereka sengaja meletakkannya di bawah reruntuhan kereta karena tanpa kunci pengaman, mustahil orang lain bisa meledakkannya. Singkat cerita, Jack pun sudah berada di kediaman Tuan Samuel dan langsung menceritakan alasan kenapa bom atomnya tidak dibawa. Tanpa mempersalahkan hal tersebut, Samuel menyuruh si asisten menyiapkan perahu sesuai kesepakatan dan meminta Jack untuk memberikan kunci pengamannya. Enjoy your little boat. Beberapa menit saat Jack keluar, Samuel pun langsung pergi ke ruang berangkas pribadinya dilengkapi dengan pintu pengaman berlapis. Samuel sebenarnya sudah memiliki lukisan Mona Lisa asli sejak lama dan sengaja membohongi Jack sejak lama untuk mendapatkan kunci pengaman bom atomnya.